Apakah Anda menggunakan smartphone? Ya, rata-rata kita semua pakai smartphone, betul ya? Di sini nggak mungkin lah di zaman, apalagi di Indonesia yang pernah saya bawakan materi beberapa minggu lalu ya, bahwa pengguna smartphone di Indonesia, mereka menggunakan lebih dari satu smartphone ya. Karena di Indonesia nggak jelas, saya kurang ngerti kenapa orang Indonesia sampai punya 2 handphone, 3 handphone gitu ya. Kalau di Kanada sih kita hanya punya satu. Nah, ini menariknya Bapak Ibu ya, begitu banyak orang gunakan smartphone, pertanyaannya Anda gunakan ini untuk apa? Ya, apakah Anda gunakan smartphone Anda untuk cari uang? Mungkin Anda berjualan online, mungkin Anda gunakan untuk send broadcast message gitu ya, untuk jualan apa yang Anda jual, mungkin makanan atau dan lain sebagainya ya. Saya rasa ada beberapa yang menggunakan ini handphone Anda sebagai alat pencari uang, betul ya. Dan di zaman era sekarang aplikasi sudah begitu banyak dan sangat-sangat mudah untuk mencari uang. Paling gampang contohnya satu ya, Anda bisa gunakan handphone Anda sebagai YouTuber ya. Anda download YouTube, Anda bisa upload, Anda bisa dapat uang gitu ya. Itu adalah cara mendapatkan uang, salah satu menggunakan smartphone Anda. Nah, kalau Anda gunakan smartphone Anda untuk membuang-buang uang, buang uang itu contohnya Anda menjadi shopaholic ya, artinya Anda senang berbelanja online. Lihat di Tokopedia asal ada sales beli ya, lihat ke Zara gitu ada baju lagi sales beli. Pokoknya Anda demen buang uang Anda ke ini ya, ke aplikasi menggunakan smartphone. Mungkin Anda gunakan ini untuk berbelanja hadiah gitu ya, atau beli bunga untuk orang yang baru menikah atau apapun juga gitu ya. Anda gunakan ini untuk kirim uang misalkan dengan m-banking ya. Dan tadi kalau kita lihat video Chairman Pak kan dia bilang apa? Kalau Anda diundang suatu pesta, ya biasanya ujung-ujungnya apa? Anda buang uang gitu ya. Dengan Anda tergabung di mungkin di suatu WhatsApp group atau Facebook group ya, di mana Anda tergabung di mungkin mantan-mantan kuliah, mantan sekolahan, nanti ada acara anaknya ulang tahun atau anaknya mungkin siapanya menikah gitu ya, ujung-ujungnya buang uang gitu ya. Chairman Pak mengajarkan kita harus menggunakan smartphone kita sebagai alat pencari uang. Betul ya. Kita semua pasti di sini mau menghasilkan uang melalui smartphone. Cuma permasalahannya banyak orang tidak mengerti gimana menggunakan smartphone kita untuk mencari uang. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu platform bisnis sebelum saya masuk ke topik utama apa itu post platform bisnis. Jadi platform bisnis ini adalah ada suatu pusat atau yang dibilang dengan hub dan juga ada konsumer yang berbelanja terhadap pusat atau hub tersebut, atau kita bisa bilang konsumer ini adalah terminal ya. Jadi ada 2 kata kunci. Jadi nanti dalam beberapa slide ke depan supaya Anda nggak bingung. Jadi ada kata-kata hub. Hub ini adalah suatu pusat yang menghasilkan uang, dan kata kedua adalah terminal. Ini adalah orang-orang yang membuang uang ya. Jadi Anda bisa terhubung ke pusat ini mungkin melalui handphone ataupun laptop ataupun komputer ya. Pokoknya Anda bisa datang ke suatu hub tersebut. Anda bisa secara offline, itu sama saja ya. Dimana kalau Anda tidak menghasilkan uang, itu namanya Anda sebagai terminal. Tapi pada saat Anda menghasilkan uang, Anda namanya sebagai hub atau pusat. Nah, Chairman Park juga sudah menjelaskan bahwa sekarang masyarakat ini sudah saling terhubung ya, yang namanya interkoneksi. Dan juga bukan hanya interkoneksi, tapi sebagai hiperkoneksi. Ya, artinya koneksinya ini nggak hanya di suatu kota atau suatu negara, tapi sudah sampai mencapai beberapa negara ya, artinya secara global. Nah, ini adalah kenyataan yang sudah kita lewati, apalagi sebelum masa pandemik. Dan juga Pak Kanggil menjelaskan bahwa zaman dulu di mana ada suatu hub ya, misalkan ini adalah suatu telekomunikasi di mana Anda adalah pengguna smartphone, ya berarti Anda adalah terminal daripada layanan telekomunikasi tersebut. Artinya Anda akan setiap bulan mungkin mengeluarkan uang untuk kuota Anda ya. Anda tidak akan bisa menghasilkan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hub dan terminal.
Dan juga mungkin di pasar tradisional yang kalau kita ke pasar kita pasti ketemu yang namanya tukang beras, tukang daging, tukang baju, tukang perlengkapan rumah atau sabun-sabunan, pencuci, lain sebagainya, tukang sayur ya. Dan biasanya kalau ada satu tukang beras di pasar, nah sekelilingnya ini adalah terminalnya daripada pusat beras tersebut gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang tadinya terminal, sekarang dia sudah punya uang. Misalkan tadi dia sebagai pelanggan setianya yang toko beras ini. Terus sekarang gara-gara dia mungkin punya tambahan modal gitu ya, dia mulai buka sebagai toko baju gitu ya. Artinya toko baju tersebut ini sebagai hub yang tadinya sebagai terminalnya, sekarang toko berasnya adalah terminalnya daripada toko baju tersebut ya. Artinya dia mulai memasarkan produk-produk yang dia jual melalui hub tersebut. Dan ini akan terjadi yang namanya pindahan dari yang tadinya terminal, karena sekarang dia mungkin sudah punya berkat lebih banyak atau punya modal lebih banyak, dia bisa berbelanja modal dan dia jual lagi menjadi produk, akhirnya mereka berubah menjadi hub. Ini adalah suatu platform yang sehat, di mana semua terminal ini yang akhirnya akan menjadi hub daripada produk yang mereka pasarkan, dan mereka bisa saling menjual satu sama yang lain ya. Tapi apa yang terjadi di suatu ketika di mana ada suatu hub besar atau pusat yang dibilang dengan kayak seperti giant gitu ya, giant supermarket, masuk ke dalam suatu market tersebut, ini mulai mengacaukan yang namanya siklus pemasaran di dalam negara atau kota tersebut gitu ya. Contohnya, yang tadinya orang kalau beli beras ke sini, beli pakaian ke sini, mungkin ini toko sepatu, toko sayur, dan lain sebagainya. Sekarang gara-gara semua ini sudah ada toko supermarket atau hub yang besar ini, semua akan berbelanja langsung kepada pusat yang besar ya. Contohnya kalau kita ingat, saya lupa jelasnya tahun berapa ya, Carrefour kan pernah masuk tahun berapa itu ya, mulai masuk ke Indonesia. Itu kan Carrefour adalah swalayan yang besar, kalau saya bilang itu raksasa ya. Dan mulai dari saat itu banyak toko-toko kelontong yang kecil-kecil, yang kayak tadi toko beras, toko sayur, toko buah, toko daging, mulai mati. Karena orang lebih fleksibel atau convenient, mendingan dia langsung belanja ke Carrefour gitu ya, atau toko swalayan yang besar. Di situ sudah ada semua, jadi mereka nggak harus pergi ke satu pasar hanya untuk mendapatkan produk-produk yang mereka mau. Itu seperti namanya one stop shopping ya. Nah, ini terjadi di era, saya lupa, di awal mungkin tahun 2000-an, banyak perusahaan-perusahaan kecil yang toko-toko kecil tersebut harus tutup gitu ya. Nah, yang tadinya mereka secara sehat bisa menjual produk-produk mereka, akhirnya satu persatu mulai mati ya. Dan Chairman Park juga mengingatkan, setelah ada pusat swalayan ini masuk, semua yang tadinya adalah hub-hub kecil ya atau pusat-pusat kecil, mereka akhirnya menjadi terminal. Anda bisa bayangkan kalau mereka menjadi terminalnya, semua uang hanya masuk satu arah, tidak ada yang keluar. Apa yang terjadi dengan sistem perekonomian? Mulai runtuh, Bapak Ibu ya. Artinya uang yang beredar di pasaran itu semakin berkurang. Hanya hub yang besar saja yang mengeruk semua uang masuk gitu ya. Karena dia berasa, oh saya sudah bisa belanja semuanya di situ gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya transaksi antara terminal. Nah, ini adalah suatu contoh ekonomi yang tidak sehat. Yang akhirnya bila semua tidak punya uang, yang akhirnya hanya terminal itu kan hanya buang uang. Ingat tadi yang saya bilang, kalau Anda seorang hub artinya Anda menghasilkan, kalau Anda seorang terminal Anda hanya buang uang. Kalau Anda buang uang terus seperti ini, terminal ini lama-lama satu persatu akan mati ya, karena semuanya masuk, tidak ada yang keluar. Nah, sekarang ada yang namanya solusi daripada masalah platform bisnis ini adalah post platform bisnis ya. Saya akan jelaskan. Post platform bisnis itu yang dimaksud adalah suatu transaksi yang tidak hanya menguntungkan satu arah, di mana yang tadinya terminal saat ini dia bisa menjadi seorang hub atau center ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan perusahaan lain, tapi saya akan lebih fokus terhadap bisnis di Atomi ya. Kita tahu di Atomi, Anda perlu ikut bisnis preview ya, saya nggak akan menjelaskan secara detail. Pada saat Anda seorang member Atomi, Anda tahu Anda bisa mendapatkan profit sharing ya, sebesar 70% yang diambil dari 35% revenue. Nah, ini yang dibilang dengan yang tadinya Anda seorang terminal, saat ini Anda bisa menjadi seorang hub,
di dalam bisnis Atomi. Yang kedua adalah Azamol. Kita tahu Azamol sekarang sudah berdiri ya di 2 negara, Korea dan Taiwan, dan kita sudah menjual lebih dari 100.000 produk di sana ya. Ada sayur, ada buah-buahan, ada ban pinggang, ada merek Samsung, LG, Coach, Gucci ya, dan lain sebagainya. Itu adalah branded products yang dijual di dalam Azamol, dan yang terpenting Chairman Park bilang apa? Ada PV atau ada poin. Poin-poin ini yang akan merubah yang tadinya Anda sebagai terminal yang mengeluarkan uang, Anda sebagai hub. Artinya Anda mulai berpenghasilan melalui Azamol di bisnis Atomi. Dan Atomi ini saya bilang lebih mirip kepada global online shopping mall atau supermarket, di mana produk kami ada lebih dari 500 yang Atomi ya, ada 500 jenis, dan Azamol ini ada 100.000 jenis Bapak Ibu, ada 100.000 itu dari sampai buah, sayur, ban pinggang, celana dalam, bra, semua ada di sana ya. Jadi Anda bisa beli merek-merek yang branded gitu ya di Azamol, dan Anda bisa dapatkan poin PV ya yang akan menjadi penghasilan. Dan di mana bisnis MLM lain belum ada seperti ini Bapak Ibu ya. Mereka belum bisa bekerja sama dengan branded items gitu ya. Mereka hanya jual produk mereka sendiri yang umumnya produk mereka bukan produk keseharian. Akhirnya di mana Anda akhirnya keluar uang ekstra pada saat Anda join suatu bisnis tersebut gitu ya. Tapi kalau di Atomi, Anda nggak di Atomi pun Anda pasti mandi, sikat gigi, cuci baju ya, keramas, pakai sabun dan lain sebagainya, Anda tetap beli produk tersebut. Nah, perbedaannya adalah Anda beli di platform bisnis, Anda hanya sebagai terminal. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda tidak menghasilkan pada saat Anda menggunakan produk tersebut, Anda hanya sebuah terminal. Sesimpel itu. Tapi di Atomi, kita mengajarkan semua member-member Atomi, jangan hanya jadi terminal. Anda juga bisa menjadi hub daripada Atomi tersebut. Nah, ini adalah Atomi, yes, kita adalah sebagai hub, dan visi daripada Atomi akan menjadi distribution hub terbesar di dunia. Artinya Atomi akan mengalahkan Amazon ya dan Alibaba. Anda bisa bayangkan kalau Anda, oh Pak Mike, saya punya Amazon account ya. Berarti saya apakah seorang hub? Saya bilang Anda bukan seorang hub ya. Ya, seorang hub itu adalah yang pemilik daripada Amazon. Ya, karena Anda hanya sebagai seller, hanya sebagai penjual di dalam Amazon Store ini. Anda bukan sebagai pemilik. Tapi kalau di Atomi, ya, ini saya akan jelaskan secara rinci di sini bahwa Atomi pertama-tama datang sebagai hub atau sebagai pusat ya. Anda bisa beli produk kosmetik, beli skincare, beli sabun, sampo, ya pokoknya keperluan rumah tangga yang ada di Atomi Store, kurang lebih ada 500 produk. Ini Atomi jual ke Anda ya sebagai membernya Atomi. Di sini Anda masih sebagai terminal ya, artinya hanya mengeluarkan uang, tapi belum ada yang masuk. Sampai suatu hari Anda mulai sharingkan Atomi ke semua orang yang Anda ketemui ya. Anda tidak pengecualian, Anda setiap ketemu manusia yang bernapas, Anda cerita tentang Atomi dari 1 member, jadi ada 2 member, dari member jadi consumer, akhirnya jadi auto consumer Anda ya. Di sini Anda mulai berubah ya menjadi seorang hub di dalam Atomi. Kenapa? Karena pada saat Anda sudah punya 2 kaki ya, Anda bisa nonton video marketing plan-nya Atomi, bagaimana bisa menghasilkan uang melalui Atomi. Di sini Anda sudah menjadi hub ya, bukan terminal lagi. Karena ingat, hub itu adalah seseorang atau suatu entity yang menghasilkan. Terminal adalah suatu entity yang mengeluarkan uang. Di sini pada saat Anda mulai menghasilkan di Atomi, Anda sudah otomatis berubah menjadi seorang atau sebuah hub di dalam bisnis Atomi ya. Lalu dari sini Anda mulai bangun jaringan, betul ya. Pada saat Anda mulai menghasilkan, sangat jarang sekali saya dengar orang langsung, aduh, kayaknya saya nggak perlu uang gitu ya. Walaupun hanya 1 kali komisi setiap 1 bulan atau 2 bulan, itu tetap uang Bapak Ibu ya. Yang namanya uang, ya kita bisa melihat ini sebagai potensi. Kalau Anda sekali bisa menghasilkan komisi, artinya Anda bisa menghasilkan yang berikutnya gitu ya. Di sini Anda mulai menduplikasikan apa yang Anda kerjakan ya. Anda harus USA, use the product, share product experience, dan attend atau menghadiri semua pertemuan meeting atau seminar ya. Di sini Anda mulai menghasilkan jaringan teamwork, di mana yang tadinya mereka adalah terminal-terminal Anda yang di bawah jaringan Anda, satu persatu menjadi hub-nya Anda ya.
Disinilah yang dinamakan dengan post platform. Artinya Anda tidak hanya sebagai platform, tapi Anda bisa menghasilkan platform-platform yang lain di jaringan Anda. Nah, di sini adalah kehebatan bisnis Atomi. Dan kita ingat di mana yang tradisional platform bisnis, di mana ada suatu hub raksasa di tengah dan semua orang akan masuk ke situ, di suatu ketika orang-orang ini akan berasa jenuh gitu ya. Kok saya sudah pakai sampo, sudah pakai odol ya, sudah beli baju yang bermerek ini itu ya, udah puluhan tahun kok nggak menghasilkan uang. Ternyata pada saat Anda mengabarkan Atomi, kamu tahu nggak? Hanya dengan menggunakan produk Atomi, Anda bisa menghasilkan uang. Dari 1 juta, 10 juta, bisa ada 20, 40, 100 juta sebulan, 200 sampai 1 miliar pun bisa, Bapak Ibu. Nah, pada saat Anda menawarkan ini, orang-orang yang tadi yang sudah ibaratnya udah bosan gitu ya mengeluarkan uang, tapi nggak ada uang yang masuk. Tadi Menpak bilang apa? Mereka rata-rata akhirnya menjadi miskin. Anda bayangkan, mereka hanya mengeluarkan, tapi tidak ada yang masuk. Mereka sebagai terminal. Di suatu ketika pada saat Anda menjelaskan, ya, ada peluang di Atomi bahwa Anda bisa punya Atomi bisnis dan juga Anda bisa punya Azamo, orang tersebut akan melihat peluang ini apa? Wah, ini adalah peluang emas untuk saya. Karena biasanya untuk menjadi seorang platform owner atau yang punya platform, Anda perlu modal, Bapak Ibu ya. Dan nggak hanya modal, Anda perlu produk yang berkualitas ya, dengan harga yang rendah supaya Anda mendapatkan profit gitu ya. Kalau Anda nggak punya modal, nggak punya produk yang Anda bisa jual, apalagi produknya hanya kacang-kacangan gitu ya, sudah pasti nggak ada terjadi repeat order. Pada saat Anda memperkenalkan Atomi, produk Atomi adalah kualitas terbaik dengan harga terendah. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Semua orang akan menggunakan produk Atomi, walaupun mereka nggak dapat uang. Mereka akan dengan sukarela beli produk Atomi sampai mereka tua. Ya, ini terjadi yang namanya shifting dari platform bisnis kepada post platform. Nah, di sini Anda mulai memasukkan mereka ini ke dalam jaringan Anda dan Anda duplikasi apa yang Anda kerjakan, merubah mereka yang tadinya hanya sebagai terminal, yaitu orang yang mengeluarkan uang, mulai mendapatkan uang menjadi hub di dalam Atomi ya. Jadi kita bisa lihat di sini adalah yang dibilang dengan MBS, Magnetic Board System, di mana sistem papan magnetik Atomi. Biasanya orang yang sudah masuk ke dalam Atomi jarang sekali mereka keluar. Kalau mereka mengerti bahwa produk Atomi adalah berkelas kualitas tertinggi dengan harga terendah, dengan sistem yang unlimited level ya, artinya level tanpa batas. Banyak hal-hal yang Anda bisa pelajari dalam mungkin di marketing plan dan juga di dalam business preview yang sering saya bawakan di setiap hari Rabu. Di situ banyak poin-poin yang membuat orang akan terus nempel seperti magnet di dalam sistemnya Atomi ya. Kalau ada yang keluar berarti mereka tidak mengerti apa itu Atomi. Nah, disinilah kunci kesuksesan daripada bisnis Atomi dan juga Azamo. 구독, 좋아요 눌러주세요.